Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Di sini saya diminta untuk memberikan suatu testimoni atau suatu pengalaman yang pernah saya rasakan waktu saya berbimbingan atau bimbingan belajar di les di Science Society di SS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Abad. Saya dari D1 Pajak 2019. Saya tadi diminta oleh salah satu tentor dari SS untuk menyampaikan suatu testimonial kepada adik-adik kelas semuanya. Jadi ini pendapat saya pribadi tanpa suatu intervensi dari orang lain. Jadi benar-benar pendapat saya secara pribadi. Nah, nanti plus atau minusnya SS juga saya akan kasih tahu. Jadi saya sudah diberikan beberapa pertanyaan dari SS untuk menjawab dan akan dijadikan testimonial di acara seminar, katanya begitu. Video ini dibuat pada tanggal 22 Agustus pukul 1 pagi. Dan saya masih berada di Bintaro. Karena saya tidak pulang karena pandemik ini. Jadi pertanyaan yang pertama, untuk perkenalkan diri. Jadi saya sudah perkenalkan diri ya tadi. Perkenalkan, nama saya ulangi, Muhammad Faiz Abad, biasa dipanggil Faiz. Saya dari jurusan Pajak, Prodi D1 Pajak, PKN STAN 2019. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kapan mulai les di SS? Waktu itu saya mulai les di SS sejak akhir tahun. Akhir tahun berarti 2018. Akhir tahun 2018. Karena waktu itu saya dikasih tahu dari info teman-teman dan ada selembaran seperti acara seminar. Nah, itu saya dikasih dapat itu, dan waktu itu saya tidak sama orang tua saya intinya berangkat aja ke seminar itu. Toh nanti di sana dapat ilmu atau tidaknya, yang penting saya berangkat dulu. Itu awal aku tahu SS. Dulu aku seminar di hotel di daerah di Salatiga. Kenapa pilih SS? Kenapa pilih SS? Karena SS yang pertama, sebenarnya pas itu saya belum tahu kenapa pilih SS. Nah, setelah saya ikut seminar, saya baru tahu SS itu apa. Ternyata SS adalah bimbingan buat masuk STAN. Nah, waktu itu saya dikasih latihan soal juga dan diberi semacam latihan soal, dan kita dikasih tahu cara-cara rumus cepat. Terus saya mikir dong, ini kalau soal kayak gini dengan waktu yang sekian, paling nggak satu soal itu 30 detik. Nah, saya mikirnya, wah ini kalau cuma belajar secara pribadi kan pasti sangat tidak mungkin untuk saya bisa lakukan. Nah, waktu itu saya mikirnya butuh tentor lah buat masuk ke sini, buat ngajarin, buat ngasih info terbaru gitu. Nah, itu kenapa aku pilih SS. Bagaimana pembelajaran di SS? Yang keempat, bagaimana pembelajaran di SS? Yang pertama itu kelasnya sangat kondusif. Kenapa kondusif? Karena ruangannya kedap suara, ber-AC, terus kelasnya pun nggak kayak kelas di sekolahan, dan jumlahnya pun nggak banyak gitu. Jadi sangat kondusif, paling cuma 1-12 orang gitu. Terus tentornya pun di SS tuh baik-baik. Kalau kita ada suatu pertanyaan, mereka langsung menjawabnya. Dan itu pun nggak cuma di kelas, kita sudah pulang pun kalau kita udah mau bertanya tentang soal yang kita kerjakan di rumah sendiri secara pribadi itu nggak tahu, bisa ditanyakan lewat WhatsApp. Terus apa lagi ya? Oh ya, tentor di SS tuh juga sangat ramah, dan yang bikin enak tuh tentor di sana masih energi gitu, masih muda. Jadi kita pun ngobrol sama mereka pun kayak nyambung gitu. Jadi nggak ada gap di antara kita gitu. Terus yang kelima, manfaat yang kamu rasakan langsung dari SS.
Tentu kalau kita melakukan sebuah kegiatan, kita juga dapat manfaat secara langsung. Manfaat secara langsungnya apa? Yang pertama kalau aku sendiri latihan soalnya sih. Latihan soal itu sangat membantu buat aku saat hari waktu pengerjaan soal. Karena kalau kita tanpa berlatih itu kita nggak akan punya pengalaman, dan pengalaman itu yang akan kita gunakan waktu kita nanti SPM BPKN secara langsung. Karena apa? Karena di antara soal sekian dan waktu yang sekian, itu paling nggak satu soal itu 30 detik sampai 1 menit, dan itu pun nggak bakal kita bisa kalau kita nggak latihan soal. Jadi di SS itu dulu modelnya pembelajarannya itu awalnya dikasih materi dulu, 1-2 pertemuan dikasih materi dulu. Jadi walaupun kita udah pernah dapat materinya waktu kelas SMP mungkin dan waktu SMA mungkin, itu nanti kita bakalan ngulang lagi dari awal sampai akhir. Nah baru itu nanti dikasih soal, dan dikasih soalnya itu tuh per pertemuan. Jadi per pertemuan update soal terus, latihan soal terus kayak gitu. Dulu kalau aku ada soal aku kerjain, nah kan nggak semua soal tuh aku bisa kerjain kan, mesti ada soal-soal yang sulit. Nah soal-soal yang sulit tadi nanti aku tulis di buku. Kalau suatu saat ada soal yang sama, aku bisa buka buku itu tanpa buka materi catatan yang dulu. Itu yang buat aku susah gitu. Kayak gitu. Terus manfaat yang bisa aku dapetin dari SS lagi, lebih mengenal STAN. Jadi kalau pas aku dulu STAN itu apa, STAN itu nanti gimana, jurusannya apa aja, nanti juga diperkenalkan oleh SS. Dan di sana pun kita ada teman-teman yang kayak memotivasi kita untuk belajar, enggak mandiri secara pribadi belajar gitu, enggak. Jadi ada teman-teman yang sangat support kepada kita juga. Nanti kalian bisa dapat teman juga dari sana kayak gitu. Terus saran buat adik-adik yang baru ingin masuk ke SS. Nah, buat aku sarannya yang pertama, itu yang pasti berdoa ya, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, minta restu orang tua. Jadi doa, minta restu orang tua. Yang ketiga, kalian banyakin sedekah. Banyakin sedekah, mungkin bisa sholat duha, dirajinkan, atau sholat tahajudnya. Kalau yang bagi yang muslim, kalau yang non-muslim ya ke gerejanya sering dirajinin, atau berdoa kepada Tuhannya masing-masing secara lebih diintensifkan gitu. Terus secara akademik kalian ini dulu deh, kalian cari tahu apa yang akan diujikan, terus kalian belajar, dan kalian mengerjakan soal dari soal-soal yang diberikan dari SS. Dan itu pun soalnya banyak banget. Ada tuh materi-materi dari buku, terus ada materi-materi dari materi dari buku, dan latihan-latihan soal dari buku. Dan itu pun SS juga masih ngasih per Sabtu dan Minggunya kan. Kalau aku kelasnya Sabtu Minggu, itu pun masih dikasih soal lagi. Jadi tidak ada waktu kosong buat kalian nggak ngerjain latihan soal. Jadi ya totalitas aja, ini kesempatan kalian, ini pendaftarnya kan juga banyak di STAN, terus diambilnya juga nggak banyak, cuma sedikit. Jadi kalian kalau perjuangannya setengah-setengah, kalian nggak bakalan dapat apa-apa. Terus pokoknya kalau kalian mau ke STAN itu kalian harus ngerelain waktu kalian, ngerelain apa yang kalian sukai pada saat itu buat fokus buat ke STAN. Maksudnya belajarnya dimaksimalin lah pokoknya. Toh kalian nanti kalau udah di les SS, yang pertama tuh kasihan lah orang tua kalian udah membiayain kalian di les di SS, masa kalian sia-siain. Jangan bolos juga kalau waktu les, jangan pernah bolos waktu les. Terus apa yang diomongin sama tentor di SS itu didengerin sama dipraktein. Kalau ada yang diomongin gitu dicatat. Manusia kan tempatnya lupa ya, jadi sebaiknya kalian catat. Terus saran juga buat adik-adik kelas, les SS ini enggak kalau udah les SS nanti bakalan keterima ya, enggak juga. Jadi ini tergantung pribadi kalian masing-masing. Kalau kalian belajar secara maksimal pun tapi kalian nggak ada tentor, kalian juga bakalan susah. Nanti kalau kalian dapat tentor terus kalian belajarnya nggak maksimal, itu juga susah. Jadi harus balance, entah dari diri kalian sendiri secara belajar secara maksimal dan ada tentornya.
nanti kalian bisa lihat-lihat juga di YouTube, di web latihan-latihan soal kalau latihan dari SS sudah habis. Dan itu pun menurut aku latihan dari SS itu pun susah habisnya, soalnya latihannya tuh banyak banget. Dan itu pun kalian bisa satu hari tuh bisa sampai 100 sampai 200 latihan soal. Kalau kalian punya bukunya tuh kan ada tuh sama per paket-paketan gitu kan. Itu bakalan buat kalian terlatih lah buat nanti pas waktu SPMB. Pengalaman waktu saya SPMB itu juga di sana saya nggak mikirin nanti gimananya, yang penting aku kerjain aja seperti biasa. Dan alhamdulillahnya waktu SPMB saya itu SKD peringkat 8 dari 750 orang waktu satu sesi ya. TBI itu saya peringkat 1 dan TPA saya peringkat 4. Dan itu pun mungkin karena terbiasa aja sama soal latihan soal. Padahal waktu les di SS itu kan ada tryout-tryoutnya. Saya pun peringkat 5 besar itu kayaknya nggak pernah deh. Kayak paling besar peringkatnya 20-an orang. Padahal yang di les di SS cuma 100-an orang kan. Dan itu pun saya nggak pernah masuk ke 5 besar. Dan waktu di SPMB pun karena saya banyakin latihan soal, ya itu alhamdulillahnya bisa kayak gitu. Jadi tergantung diri kalian, dan kalian juga membutuhkan fasilitas. Itu sih yang paling penting sih. Tadi ada informasi tambahan juga dari alumni STAN namanya Ikanas, itu katanya udah berbicara dengan Bu Sri Mulyani, dimana tahun depan itu gak ada rencana buat STAN tutup kok. Jadi kalian semangat terus belajarnya, jangan mudah menyerah, jangan males, terus rajin-rajin berdoa. Itu aja sih dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.